Halo, para tamu Mac. Bayangin ini, seorang legenda J-pop, wajahnya tiap hari muncul di TV, idola yang udah puluhan tahun dipuja masyarakat Jepang, ternyata menyimpan rahasia kelam. Di balik sorot lampu studio, ada seorang announcer muda yang hidupnya hancur, karirnya runtuh, dan rahasianya yang dicoba untuk dikubur dengan uang miliaran yen. Sampai akhirnya, malam Natal 2024, sebuah artikel majalah meledakkan semuanya. Dan sejak saat itu seluruh Jepang sadar bahwa monster tidak selalu bersembunyi di kegelapan malam. Kadang mereka berdiri tepat di depan kamera, tersenyum, dan disambut tepuk tangan. Tokyo, kota yang tidak pernah tidur, lampu neon, kereta yang tidak ada habisnya, jalanan Shibuya yang penuh turis, dan di balik semua itu, sebuah dunia hiburan yang kelihatan glamor ternyata menyimpan rahasia dan sisi yang paling kelam. Pada malam Natal 25 Desember 2024, ketika orang-orang sedang sibuk jalan di pasar malam atau makan bersama keluarga, satu berita meledak seperti bom. Majalah Shukan Bunshun merilis laporan yang langsung bikin seluruh Jepang membeku. Bukan sekedar gosip murahan dan bukan sekedar rumor, tapi skandal yang melibatkan salah satu legenda J-pop, yaitu Masahiro Nakai. Nama yang selama puluhan tahun jadi ikon televisi, host acara, dan mantan idol dari grup SMAP, tiba-tiba berubah jadi headline yang bikin reputasinya hancur seketika. Headline itu menulis, Skandal Fuji TV. Cerita ini dimulai jauh sebelum berita itu pecah. Pada Juni 2023, sebuah pertemuan kecil yang awalnya terlihat biasa saja, Nakai seharusnya makan malam bersama seorang eksekutif Fuji TV dan seorang announcer muda. Tapi di menit terakhir, sang eksekutif batal untuk hadir. Hasilnya, Nakai dan si announcer muda yang sampai sekarang cuma dikenal sebagai Miss X, dibiarkan berdua di dalam situasi yang akan merubah segalanya. Malam itu, di balik pintu tertutup, Miss X mengaku menjadi korban pelecehan, sebuah pengalaman traumatis yang akhirnya bikin dia berhenti dari pekerjaannya dan masuk rumah sakit karena tekanan mental yang parah. Kasus itu tidak langsung tersebar di masyarakat. Awalnya ada jalan damai. Nakai, lewat tim hukumnya, membayar 90 juta yen, yang mana hampir 10 kali lipat lebih besar dari kasus artis lain yang pernah diselesaikan. Tujuannya jelas, untuk membuat semuanya tenggelam, biar nggak ada yang tahu, biar seolah nggak pernah terjadi. Tapi seperti biasa, rahasia nggak pernah bisa disimpan selamanya. Shukan Bunshun akhirnya meledakkan cerita ini ke publik di malam Natal 2024. Dan dari situ mulai terungkap bagaimana sistem di Fuji TV selama ini ikut jadi tembok yang melindungi sang predator. Semuanya berawal dari sebuah acara yang terlihat sepele, barbeque di rumah Masahiro Nakai pada tahun 2022. Saat itu beberapa announcer muda dari Fuji TV diundang ke sana. Buat mereka, undangan seperti itu ibarat emas. Kesempatan buat dekat dengan legenda televisi Jepang. Kesempatan yang bisa membuka jalan karir yang besar. Tapi bagi sebagian orang yang hadir, suasana pesta itu tidak pernah terasa wajar. Ada celetukan, ada tatapan, ada candaan yang menyelip, tapi tidak lucu sama sekali. Dan Miss X, announcer muda yang masih hijau di dunia hiburan, tidak pernah menyangka malam itu jadi awal dari sebuah mimpi buruk. Setelah barbeque itu, kontak antara Nakai dan Miss X makin intens. Ada ajakan makan malam, ada ajakan bertemu. Dan di awal 2023, undangan itu berubah jadi pertemuan di sebuah restoran bersama eksekutif Fuji TV. Seharusnya Miss X aman, karena dia pikir kalau ada bos besar, pasti nggak akan ada hal aneh yang terjadi. Tapi nasib berkata lain. Di menit terakhir, eksekutif itu batal datang, meninggalkan Nakai dan Miss X berdua saja. Malam itu, menurut pengakuan Miss X, dia mengalami pelecehan. Pengalaman yang begitu traumatis, sampai dia tidak sanggup lagi kembali ke ruangan siaran, tekanan mentalnya makin parah, dan akhirnya dia berhenti total dari Fuji TV. Buat Miss X, hidup seakan runtuh. Karir yang baru dimulai hancur begitu saja. Kesehatan mentalnya jatuh. Dia harus dirawat di rumah sakit. Dan di tengah penderitaan itu, justru ada negosiasi yang datang. Pihak Nakai menawarkan uang, yang mana uang tersebut bukanlah jumlah yang kecil, 90 juta yen. Setara lebih dari 10 miliar rupiah. Jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan kasus artis lain yang ada di Jepang.
bahkan lebih tinggi dari settlement kasus Johnny Kitagawa yang sempat mengguncang dunia hiburan Jepang. Dengan jumlah itu, Miss X akhirnya setuju untuk menyelesaikan kasus ini secara diam-diam, setidaknya secara damai. Tapi luka yang ada tidak bisa ditutup hanya dengan angka di atas kertas. Fuji TV sendiri diam, seolah tidak ada yang terjadi. Bahkan ketika Miss X berhenti mendadak dan masuk rumah sakit, publik nggak pernah dikasih tahu alasan sebenarnya. Sampai Desember 2024, majalah Sukan Bunsun membuka semuanya, dan publik Jepang langsung meledak. Malam Natal 2024, saat banyak orang yang sibuk merayakannya, majalah Sukan Bunsun menjatuhkan bom besar, yaitu sebuah artikel yang bikin seluruh Jepang panas dingin. Judulnya jelas, Skandal Fuji TV, Masahiro Nakai dan announcer muda. Artikel itu membongkar semua kronologi, barbeque, makan malam, pertukaran pesan, hingga pertemuan rahasia yang akhirnya menghancurkan hidup seorang announcer muda yang cuma disebut sebagai Miss X. Begitu artikel keluar, internet meledak. Tagar tentang Nakai langsung trending di Twitter Jepang. Komentar pedas memenuhi forum-forum diskusi. Orang-orang gak percaya. Idola yang selama ini mereka lihat ceria di TV, yang jadi host acara musik dan variety, ternyata punya sisi gelap kayak gini. Ada yang marah, ada yang merasa dikhianati, dan ada juga yang tetap membela. Beberapa dari mereka bilang, mana buktinya? Kalau ini benar, kenapa nggak langsung ke polisi? Mungkin cuma gosip aja. Tapi masalahnya ini bukan gosip. Karena angka 90 juta yen settlement bukanlah hal kecil. Itu bukti bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Dan itu cukup buat publik mulai kehilangan kepercayaan. Yang lebih bikin panas, Fuji TV ikut terseret. Karena Miss X bukanlah orang asing. Dia announcer resmi di stasiun TV itu. Artinya stasiun tempat dia bekerja tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi mereka nggak ngapa-ngapain. Mereka diam. Seolah lebih memilih melindungi hubungan baik dengan selebriti senior daripada membela pegawainya sendiri. Netizen Jepang mulai mengingat kasus lama, kasus Johnny Kitagawa, bos agensi idol terbesar di Jepang, yang selama puluhan tahun melakukan pelecehan seksual pada ratusan trainee, tapi ditutupi media. Dan sekarang orang-orang mulai bilang, Fuji TV sama saja, sama-sama tutup mata, sama-sama melindungi predator. Tekanan makin besar. Media internasional mulai meliput, organisasi HAM ikut bersuara. Bahkan ada anggota parlemen Jepang yang menuntut investigasi menyeluruh. Tidak cuma pada Nakai, tapi juga pada Fuji TV sebagai institusi. Karena kalau kasus ini dibiarkan, itu berarti budaya diam dan tutup mata masih hidup di dunia hiburan Jepang. Dan korban-korban baru bisa muncul kapan saja. Buat orang Jepang, nama Masahiro Nakai bukan sekedar selebriti. Dia adalah legenda, mantan leader SMAP, boyband yang mendominasi era 90-an dan awal 2000-an. Setelah grupnya bubar, karir solonya nggak pernah redup. Dia jadi host acara-acara besar, dikenal dengan gaya cerewet, spontan, dan berhasil mempertahankan posisi puncak di dunia hiburan Jepang selama puluhan tahun. Dengan reputasi sebesar itu, publik awalnya sulit percaya. Tapi begitu detail demi detail keluar, citra Nakai runtuh dalam semalam. Sponsor mulai mundur. Program televisi yang biasanya antri minta Nakai untuk menjadi host, mendadak hening. Iklan-iklan yang menampilkan wajahnya perlahan ditarik dari layar. Bahkan ada rumor bahwa Fuji TV mempertimbangkan untuk mengistirahatkan Nakai dari layar kaca. Meski secara resmi mereka belum kasih pernyataan yang tegas. Karir panjang puluhan tahun tiba-tiba dipertanyakan hanya karena satu keputusan salah. Satu tindakan yang seharusnya tidak pernah dilakukan. Dan untuk Miss X, rasanya jauh lebih pahit. Karena dibalik semua keributan media, hidupnya sendiri sudah hancur jauh sebelumnya. Dia kehilangan pekerjaan, dia kehilangan kesehatan, dia kehilangan identitas yang sudah dia bangun dengan susah payah. Fuji TV sendiri terjebak di persimpangan. Kalau mereka buang Nakai begitu saja, mereka bisa kehilangan hubungan dengan salah satu talenta paling berpengaruh di Jepang. Tapi kalau mereka tetap melindungi, mereka kehilangan kredibilitas di mata publik. Dan itulah yang membuat kasus ini makin seram. Korban justru seperti tenggelam di tengah tarik-menarik kekuasaan antara seorang idol senior dan sebuah institusi televisi raksasa. Di balik layar, rumor semakin ramai. Ada yang bilang Miss X bukan satu-satunya announcer yang jadi korban. Ada yang menyebut Fuji TV sudah lama tahu, tapi memilih diam. Dan ada juga yang percaya, skandal ini baru puncak gunung es dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kalau lo lihat pola kasus ini,
ada satu benang merah yang selalu muncul, yaitu budaya diam. Di Jepang, khususnya di industri hiburan, budaya shikataganai atau ya sudah, gak bisa diapa-apain. Jadi alasan kenapa hal-hal gelap bisa bertahan lama. Korban jarang bicara, karena takut dicap merusak harmoni. Media sering bungkam, karena tidak mau kehilangan akses ke artis besar atau institusi kuat. Dan perusahaan lebih sibuk melindungi citra daripada melindungi orang-orang kecil di dalamnya. Kasus Johnny Kitagawa jadi contoh paling jelas. Puluhan tahun, ratusan korban, tapi hampir semua media tutup mulut. Hanya karena Johnny terlalu kuat dan terlalu berpengaruh. Dan sekarang orang melihat Fuji TV takut kasus ini akan menjadi Johnny Kitagawa kedua. Yang bikin ngeri adalah, ketika Miss X memilih diam setelah menerima settlement, dia bukan berarti aman. Dia justru jadi bagian dari lingkaran yang dipaksa bungkam. Trauma tetap ada, hidupnya tetap hancur, tapi di mata publik, dia hilang begitu saja. Sampai akhirnya, majalah Shokan Bunsun membongkar semua ini. Semua orang baru sadar, selama ini ada korban, tapi nggak ada keadilan. Fuji TV sekarang terpojok. Netizen menuntut jawaban. Apakah mereka benar-benar nggak tahu, atau justru mereka tahu tapi memilih untuk menutup mata? Kalau jawaban kedua yang benar, itu berarti Fuji TV bukan hanya sekedar stasiun TV. Mereka jadi bagian dari sistem yang melindungi predator, sambil mengorbankan generasi muda announcer perempuan. Di balik semua sorotan kamera, ada pertanyaan yang lebih mengerikan. Kalau satu Miss X bisa dibungkam dengan 90 juta yen, berapa banyak Miss X lain yang mungkin ada di luar sana tapi tidak pernah ketahuan? Pada akhirnya, kasus ini bukan cuma tentang satu announcer, atau tentang satu idol legenda. Kasus ini adalah cermin yang menunjukkan betapa rapuhnya sistem hiburan Jepang, ketika uang, nama besar, dan citra jadi jauh lebih penting daripada manusia. Miss X mungkin sekarang sudah jauh dari sorotan, tapi jejak luka itu tidak akan pernah hilang. Dia kehilangan pekerjaannya, dia kehilangan kesehatannya, dan sampai hari ini dia kehilangan bagian dari dirinya yang seharusnya tidak pernah diambil. Masahiro Nakai, sosok yang dulu dipuja sebagai ikon nasional, sekarang namanya melekat dengan kata skandal. Karir panjang yang penuh prestasi ternoda oleh satu keputusan, satu perbuatan yang tidak bisa ditarik kembali. Dan Fuji TV, mereka berdiri di tengah badai. Mau tidak mau harus memberi jawaban karena publik tidak lagi percaya pada sebuah institusi yang lebih sibuk melindungi citra daripada melindungi orang-orang kecil yang bekerja di dalamnya. Kasus ini bikin satu hal jelas, monster nggak selalu bersembunyi di hutan atau muncul di kegelapan malam. Kadang monster berdiri di panggung, tersenyum ke kamera, disorot lampu studio, dan disambut tepuk tangan jutaan orang. Dan itulah yang bikin cerita ini jauh lebih menyeramkan dari film horor manapun. Gue Matt, dan lo baru aja dengar cerita nyata tentang skandal gelap yang mengguncang dunia hiburan Jepang. Sebuah pengingat bahwa nggak semua idol itu layak untuk dipuja, dan nggak semua senyum berarti kebaikan.